Hai Sobat Dolan Mania. Ekspedisi kali ini kita nggak lagi ngulik Turki nih. Kita sekarang lagi di salah satu di antara 3 negara Eropa yang bebas visa untuk WNI. Mana lagi kalau bukan Serbia. Meskipun negara Eropa, di Serbia juga banyak loh destinasi jejak peninggalan kekuasaan Ottoman yang bisa kita telusuri. Dan kali ini kita bakal jelajahi 2 tempat paling ikonik di ibu kota Serbia, yaitu Beograd. Dan yang harus kalian tahu, semua transportasi umum di kota ini gratis. Ingat ya, gratis. Yes, kalian nggak salah dengar. Untuk warga asing pun mau naik tram, bus, ke bandara, keliling seharian sampai mabok juga nggak akan diminta bayaran. Keren banget sih kota ini. Pertama, kita akan menuju benteng bersejarah yang menjadi simbol Beograd. Lalu melanjutkan perjalanan ke jantung kota Beograd di Republic Square dan Mihaila Street. Yuk, ikuti perjalanan kita. Kalemegdan Fortress. Dari namanya kayak nggak asing di telinga kita ya. Mirip-mirip bahasa Turki gitu namanya. Benteng Kalemegdan merupakan salah satu tempat paling bersejarah dan paling terkenal di Beograd. Benteng ini berdiri megah di pertemuan Sungai Danube dan Sungai Sava. Banyak turis mengira benteng tersebut bernama Kalemegdan Fortress. Faktanya, Kalemegdan adalah nama taman yang berada di sekitar benteng. Oh iya, nama Kalemegdan sendiri berasal dari bahasa Turki loh, dari kata kale dan meydan. Kale yang berarti benteng dan meydan yang berarti lapangan atau alun-alun. Sejarah benteng ini dimulai pada abad ketiga sebelum Masehi ketika suku Keltik mendirikan permukiman bernama Singidun. Kemudian, bangsa Romawi mengambil alih dan membangun benteng militer bernama Singidunum pada abad ke-1 Masehi untuk menjaga perbatasan Kekaisaran Romawi. Berkat lokasinya yang strategis di pertemuan Sungai Danube dan Sava, benteng ini pernah dikuasai oleh Romawi, Bizantium, Serbia, Ottoman, hingga Habsburg. Karena sering menjadi rebutan berbagai kekaisaran, Kalemegdan dikenal sebagai salah satu benteng dengan sejarah paling kaya di Eropa. Kalau lapar, makanan di sini juga nggak terlalu mahal sob. Sekali makan mulai dari 500 dinar atau 86.000 rupiah. Cukup murah untuk standar Eropa, malah lebih murah dari Istanbul kalau kita bandingkan. Setelah puas menjelajahi Kalemegdan, sekarang kita menuju pusat keramaian kota Beograd, yaitu Republic Square. Kalian bisa naik tram, bus, atau bahkan jalan kaki. Hanya beberapa menit berjalan kaki dari benteng, suasananya langsung berubah. Jika Kalemegdan menawarkan nuansa sejarah dan ketenangan, Republic Square menghadirkan energi kota yang hidup dan penuh aktivitas. Nah, sekarang kita sudah sampai di Republic Square, salah satu titik paling terkenal di Beograd. Di tengah alun-alun berdiri patung Pangeran Mihailo yang sangat ikonik. Di sekelilingnya terdapat berbagai bangunan bersejarah, kafe, restoran, dan jalan-jalan yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat.
kalian yang muslim, jangan khawatir kalau jalan-jalan di sini. Di Beograd juga ada masjid loh. Bajerakli Mosque bangun pada abad ke-16 saat pemerintahan Ottoman dan hingga kini masih digunakan untuk ibadah. Ini merupakan salah satu peninggalan Turki yang paling penting di Beograd. Lokasinya sangat dekat dengan Benteng Kalemedan atau Republic Square. Jadi kalau sudah capek jalan seharian, bisa sih istirahat di sini atau makan di restoran halal yang ada di samping masjid. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Bye! Jadi guys, masuk Bandara Nikola Tesla di Belgrade itu lumayan gampang-gampang susah guys. Eh, Kalau kalian mau ke sini itu saranku siapin semua dokumen kalian sekomplit-komplit-kompletnya. Dari tiket pulang, kemudian hotel, tinggal di mana, bahkan kalau bisa hafalin. Kenapa? Karena pas masuk ke sini itu kalian nggak cuma ditanya di imigrasi, tapi pas pesawat kalian turun misalkan. Kemarin kan aku pakai itu ya Emirates sama Fly Dubai ya, kelasnya di Dubai, keseninya pakai Fly Dubai Codeshare. Begitu turun dari pesawat, itu langsung udah ada 3 sampai 4 polisi yang jagain. Jadi polisinya itu ngecekin paspor kita masing-masing. Semua penumpang dicek pas sebelum imigrasi ini. Jadi ada 2 kali pemeriksaan. Dicek paspor kita, dilihat pakai apa? Senter yang pakai infrared gitu. Dilihat, entah nggak tahu ya apa yang dicari, mungkin ngecek paspor kita palsu atau enggak kali ya. Nah, ntar kalau misalkan kita udah lolos dari situ, baru kita bisa di imigrasi. Nah, di imigrasi pun kadang kita masih ditanya mau tinggal di mana, hotelnya di mana, itu pertanyaan dasar. Cuman kalau kita nggak bisa jawab, wah kacau itu, kacau. Bahkan kemarin pas di Bandara Dubai, kan kita dari Kuala Lumpur ke Dubai pakai Emirates, Emirates ke Serbia, itu kita codeshare pakainya Fly Dubai. Kenapa? Karena nggak ada Etihad atau Qatar atau maskapai Emirates Timur Tengah yang langsung terbang ke Serbia itu nggak ada. Semuanya codeshare. Codeshare sama Fly Dubai, kalau enggak ya sama Air Serbia biasanya. Nah, meski udah punya boarding pass saja di Dubai, udah megang boarding pass, tinggal mau masuk pesawat, itu masih ditanyain tiketnya mana, hotelnya tinggal di mana, dan dicek langsung PNR-nya, dicek ini tiket beneran atau enggak atau tiket bodong, itu dicek semuanya. Jadi kalau bisa teman-teman semua kalau mau ke Serbia jalan-jalan sendiri ya, solo traveler, itu disiapin sebaik mungkin. Kalau perlu di print biar nggak terlalu panik gitu, barangkali HP kalian mati atau gimana ya. Karena pemeriksaannya nggak cuma sekali, di Jakarta juga dicek, di tempat transit dicek, pas masuk Serbia pun juga dicek 2 kali.